Nama saya Ibu Tini, alamat Toko Drijan, DN 1633, RW 15, RT 44. Saya Veronica Sudiarti namanya. Alamatnya Belahan Atas, DN 1, Kripto dan Kamu. Saya Elizabeth Rizky, usia saya masih 49 tahun. Kebetulan saya lulusan S1 di psikologi. Saya beralamat di Belahan Atas, DN 1, 320. Nama saya Ibu Sumaryatin Juwaryono. Tempat tinggal saya di Ratmakan GM1/614. Usia saya 75 tahun. Baik, kalau sejarah rewang itu turun-temurun ya dari tradisi dulu, karena dulu kan sifatnya masyarakat itu masih paguyuban. Jadi rewang itu dikembangkan karena kita setiap ada hajatan kita melakukannya barengan gitu. Jadi semua dikerjakan secara bersama-sama dengan tetangga karena belum mengenal adanya catering dan segalanya. Dulu belum ada catering, itu kan sering manggil orang ibu-ibu yang masih tua-tua itu disuruh masak gitu. Tapi sekarang kan sudah canggih. Dan yang enaknya cuma pesen di catering aja. Yang rewangnya jarang. Kalau rewang itu yang kepokok kan yang masak sama yang anak nasi itu. Kalau lain-lainnya cuma ya sekedar aja. Rewang itu kita melakukan hal bersama-sama, jadi sesuatu dikerjakan bersama, tetapi tanpa mengharapkan imbalan atau tidak adanya profit di dalamnya. Jadi kita melakukan secara sukarela dan itu dilakukan bersama dalam satu komunitas. Dari dulu nenek-nenek yang dulu itu memang penerusnya atau ini. Ya rewang itu ya menangis, kumpul bersama-sama. Ya kerjanya juga sama-sama, kerjaannya. Misalnya kalau ada manten itu harus rewang, kan nggak bisa pesen catering. Kalau itu kan membutuhkan sajen-sajen yang macam-macam loh, itu harus manggil orang ibu yang rewang itu. Hanya manten apa sunatan itu harus komplit sajennya itu. Karena ya itu kan kejawen cara kalau di sejarah di Jakarta itu kan namanya harus itu rutin pakai sajen-sajen itu. Tapi kalau sekarang jarang yang pakai sajen komplit, nggak ada, cuma sekedar aja. Kalau zaman dulu-dulu itu komplit, banyak sesajen-sajen itu. Takutnya kalau manten itu gampang pisah atau gimana. Tapi kalau pakai sajen-sajen itu supaya langgeng mantennya itu. Ya, keunikan rewang itu yaitu tadi kita mengerjakan bersama-sama, itu tidak adanya pamrih di dalamnya. Jadi kita melakukannya secara sukarela, kita bersifat paguyuban. Jadi kita guyup di masyarakat itu, kita melakukannya dengan sukarela ya, dalam satu komunitas melakukan bersama-sama, mengerjakan hal bersama-sama. Kerja bareng-bareng, sama-sama gocek-gocek nanti. Ya kemarin tuh kumpul-kumpul apa itu kerjain bareng, seneng-seneng. Ya senang lah pokoknya kalau rewang itu. Kalau yang tua sekarang jarang memang. Tinggal ya sebaya saya itu. Kalau yang tua sudah pensiun. Yang masih hidup tapi udah nggak kuat lagi. Kalau teman-teman saya kan masih kuat, kalau lembur-lembur itu masih kuat.
Selama 3 hari, 4 hari itu masih kuat. Kalau mantenan itu kan rewangnya itu kadang sampai 3 hari 3 malam. Ya cuma sedikit. Kalau rewang-rewang itu tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan banyak sekali. Sampai kalau kalau semua kumpul itu kadang ada yang 30 orang. Laki-laki sama perempuan semua kerja. Kalau sekarang sudah banyak yang meninggal ya Mas, karena saya sendiri mengalami rewang dari kecil sekali, dari SD itu saya sudah ikut. Tapi kalau yang sekarang tinggal Bu Giarti tadi sama kalau sini sama Bu Arianto. Seperti itu. Dan kita yang muda-muda berusaha meneruskannya. Karena itu memang tradisi dan kita senang melakukannya. Kalau persebaran rewang kalau dulu hampir setiap wilayah ada. Tapi kalau sekarang itu kan saya bersyukur sekali karena di Gembelaan Atas ini masih ada tradisi rewang. Kalau wilayah lain mungkin sudah tidak ada karena mereka itu bergeser gitu. Bergeser karena sudah modern, jadi sudah ada banyak jasa catering atau segalanya. Jadi segalanya itu diserahkan, tinggal memesan catering tanpa adanya rewang. Nah, kita masih membuat ini bersama-sama. Dan kebetulan kita masih ada adat yang sekarang masih dipegang, yaitu ruahan dan jenang suran. Itu ruahan itu setiap bulan ruah itu, dan jenang suran itu setiap bulan suro atau sura itu kita melakukan bubur suran itu sama tanah. Itu 2 hal itu selalu kita lakukan untuk tradisi. Yang mungkin wilayah lain sudah tidak melakukan, kita masih melakukannya itu dalam 1 RW. Kalau dulu kan tiap keluarga membuat sendiri-sendiri tuh apem ruahan itu kita saling tukar menukar. Tapi kalau sekarang untuk menghemat ya kita lakukan 1 RW ini kita buat bersama-sama. Kalau saya menangkapnya nilai filosofi itu kebersamaan, keguyuban, kerukunan warga, dan itu tadi tidak adanya pamrih masuk di dalamnya. Jadi kita melakukannya secara sukarela dan itu bersifat khas gitu loh. Kita senang bisa ngumpul bareng, kerja bareng, guyup bareng. Nah, itu yang dicari kita karena setiap harinya kita kan sudah ada kesibukan masing-masing, dan dengan adanya rewang ini kita bertemu kerja kembali. Ya, maksudnya kalau rewang itu ada malahnya, bisa masak macam-macam malahnya itu. Dan kalau cuma di rumah aja kan nggak tahu apa-apa, bisanya cuma masak ini tok gitu. Tapi kalau rewang sambil cari ilmu itu maksudnya rewang, maknanya rewang itu. Banyak ya perubahan dan perkembangannya. Kalau dulu itu mungkin rewang itu ada di setiap hajatan. Jadi setiap tahap masyarakat, misalnya ada yang melahirkan itu bayi, kemudian ada yang sunatan, kemudian ada perkawinan. Itu kita melakukannya semua dengan rewang. Jadi tapi sekarang tuh bergeser hanya hal-hal tertentu yang dilakukan dengan rewang. Itu misalnya ini tadi tradisi hanya ruahan, kemudian jenang suran, kemudian 17 Agustusan ini. Itu jadi tidak semua tahapan seperti dulu kita melakukan rewangan karena sudah adanya industrialisasi itu tadi. Jasa catering sudah masuk, rasionalitas kita sudah masuk, sudah ada perhitungan untung rugi, jadi kita tinggal memesankan jasa catering di tahap-tahap tertentu. Banyak yang berubah ya, seperti ya itu biasanya dulu itu kalau ada manten kan ada rewang-rewang gitu, sekarang kan udah nggak ada catering. Yang suka tak diajak rewang-rewang itu biar besoknya bisa tahu ya, biar bisa lestari, bisa gimana ya, bisa sampai anak cucu ya tahu, biar tahu yang dulu seperti itu.
Nah, hambatannya satu, dengan adanya industrialisasi kemudian modern ini, kita banyak terjebak kesibukan ya, karena mungkin banyak yang bekerja, banyak yang wanita karir, sehingga tidak bisa meluangkan waktu untuk rewang. Kemudian yang kedua, kita dengan adanya perekonomian ini sudah bergeser, bukannya pamrih lagi, tapi ada perhitungan untung rugi, rasionalitas. Jadi yang dulunya rewang itu di setiap tahapan masyarakat itu, sekarang bergeser ke catering itu tadi, karena sifatnya kan catering itu kan lebih hemat, kemudian tanpa memikirkan lain-lain, tinggal pesan kemudian akar, kita sudah tidak memikirkan. Tapi kalau rewang kan kita mesti harus bersih-bersih rumah, kita mengundang tetangga, seperti itu Mas. Kalau pewarisannya ya kita melakukannya bersama-sama, dan itu tadi kita jaga tradisi yang ada tetap ada. Jadi tidak meskipun ya itu tadi ruahan, seperti ruahan contohnya, dulu setiap keluarga membuat, kita saling tukar menukar. Tapi kalau sekarang untuk menghematnya, kita tetap melestarikannya tapi dibuat satu RW sekalian. Begitu juga dengan bubur suran. Bubur suran dulu membuat sendiri-sendiri, sekarang kita buat bersama-sama. Kalau 17 Agustus ini memang sudah kewajiban kita ya untuk kampung. Itu yang tradisi itu juga itu. Harapan saya ini tetap dilestarikan karena untuk menjaga keguyuban masyarakat. Jadi masyarakat itu ada rasa memiliki satu sama lain. Kalau Jawanya sih rasa handar beni dengan tetangga, itu kita guyup, rukun, kemudian kita sifatnya tidak ada perhitungan untung rugi di dalamnya. Kalau di dalam rewang itu kita tanpa pamrih di dalamnya, yaitu bekerjasama, kita bercanda bersama gitu. Kayak perlindungannya ya itu mungkin sudah disebutkan sebelumnya ya Mas, kita jaga kelestariannya lewat tradisi itu jangan sampai punah ya, kita menjaganya tradisi itu. Kalau mungkin kain kampung hanya memesankan, misalnya dengan adanya ruahan itu kan juga bisa dipesankan lewat online atau lewat tetangga lainnya membuat. Nah, kita berupaya tetap membuat sampai saat ini. Jadi jangan sampai dua tradisi jenang suran dan ruahan itu tidak ada, tetap diadakan. Meskipun mungkin kalau punya hajatan per individu bisa memesankannya lewat jasa catering. Tapi kalau tradisi, bersifat tradisi adat itu kita tetap. Kalau dulu itu rewangan itu orang-orang yang mau membantu itu membawa peralatan sendiri, kemudian menyicil-nyicil itu, terus nanti membeli daun banyak itu sudah dibikin untuk takir, sudi, sekintong, itu untuk tempat lauk-lauk yang akan diberikan, yang akan diisikan di besek itu. Kemudian kalau nyicil-nyicil itu kalau mau membuat isi lemper itu nanti dicacah sendiri pakai telenan yang besar, nanti orangnya itu enggak cuma satu notok, nyacahnya itu sampai 3-4 orang gitu. Kemudian isinya untuk besek itu kalau dulu itu ya nasi, lauk dan sebagainya. Kalau untuk selapanan itu hanya sayur gudangan sama sambal goreng, sama telur, sama pisang, terus sama sayur kluwih. Nah, kalau untuk yang supitan itu juga nggak pakai kluwih, tak cuman sama gitu. Itunya isi-isinya untuk yang besek itu. Kalau untuk pernikahan itu kalau orang awam dulu masih pakai itu, ya lauk,
kemudian untuk sego golong, sego gurih, kemudian ketan kula apem itu masih pakai dulu, zaman dulu. Tapi kalau sekarang sudah enggak. Kalau mau ada pernikahan, itu keluarga yang akan menikahkan putranya itu sowan ke ibu-ibu yang akan ditunjuk untuk ngerewangi, untuk membantu masak. Kemudian nanti dibagi tugas untuk yang belanja sendiri, kemudian untuk masak-masak sendiri. Kemudian kalau membawa alat itu alatnya ya peso, telenan, serbet. Kemudian kalau nanti yang punya gawe nggak punya wajan ya pinjem wajan, nggak punya kalau dulu kan bukan kompor gas, dulu kan angklo. Nah itu kalau yang punya angklo yang besar nanti dibawa, punya dandang yang besar dibawa. Pokoknya apa saja yang tidak punya yang punya gawe, kita yang punya membawa, Pak. Jadi semuanya itu dari guyub rukunnya di kampung itu seperti itu kalau dulu. Jadi saya amati, jadi saya tahu sendiri sekarang semuanya saya bikin sendiri bisa. Ilmu sendiri saya juga jelas pasti belum punya gitu. Jadi kalau ruahan kayak gitu seperti cuman bantu motongin telo gitu. Motongin ubi, motongin pisang. Itu nanti yang mandegani juga Bude Hari itu. Pengennya ya diteruskan budaya, jadi kalau ada acara itu ya ada rewang ngonten lho Bude. Tapi ya sekarang kok Pak jadi lama-lama itu kayaknya tuh pengennya yang praktis terus hilang gitu ya.